Saat ini tengah kita lihat bersama rangkaian kenegaraan penyambutan Presiden Republik Demokratik Timor Leste sudah memasuki area Istana Kepresidenan Bogor. Disambut oleh pasukan yang terdiri atas pasukan dengan pakaian daerah, pasukan berkuda, serta marching band yang mengiringi rangkaian kendaraan dari gerbang masuk hingga nantinya akan berhenti dan disambut secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di halaman depan Istana Kepresidenan Bogor. Dan saat ini Bapak Presiden Joko Widodo tengah menantikan ketibaan dari Presiden Republik Demokratik Timor Leste untuk nanti selanjutnya akan diarahkan ke rangkaian upacara penyambutan kenegaraan. Kita saksikan bersama bahwa menyaksikan upacara penyambutan kenegaraan di halaman Istana Kepresidenan Bogor, yang dimana nantinya penyambutan ini akan diiringi oleh lantunan lagu kebangsaan dari kedua negara serta penembakan 21 dentuman meriam. Mari kita saksikan secara bersama-sama upacara penyambutan kenegaraan Presiden Republik Demokratik
dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Baru saja tadi kita saksikan kedua pemimpin negara tengah melaksanakan upacara penyambutan kenegaraan, dan saat ini keduanya tengah melaksanakan inspeksi pasukan. Dan setelah ini upacara penyambutan kenegaraan telah selesai dilaksanakan. Kemudian kedua pemimpin negara ini akan mengenalkan sejumlah delegasi yang turut hadir di Istana Kepresidenan Bogor pada hari ini. Pemeriksaan pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Saat ini kedua pemimpin negara akan mengenalkan masing-masing delegasi yang turut hadir di Istana Kepresidenan Bogor. Dari Indonesia nampak hadir Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Bapak Mahfud MD, lalu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara, Bapak Pratikno, Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya, serta Duta Besar Indonesia untuk Timur Leste, Octodorinus Manik, dan juga Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri, Santo Darmo Sumarto. Lalu selanjutnya, Presiden Republik Demokratik Timur Leste mengenalkan delegasi yang hadir pada hari ini, yakni Minister of Foreign Affairs and Cooperation, Minister of Transport and Communications, Minister of Agriculture and Fisheries, Ambassador of Timur Leste to Indonesia, Chief of Civil House of Presidency, Director General for Asian Affairs, Ministry of Foreign Affairs and Cooperations, and Advisor for Ministry of Foreign Affairs and Cooperations. Dan selanjutnya kedua pemimpin negara akan melanjutkan menuju ruang teratai untuk melaksanakan sesi foto bersama dan penandatanganan buku tamu. Sesi foto dan penandatanganan buku tamu telah selesai. Kemudian Presiden Joko Widodo dan Presiden Jose Ramos Horta akan melakukan penanaman pohon bersama di halaman Istana Kepresidenan Bogor, yang dimana pohon yang akan ditanam pada hari ini yaitu pohon gaharu. Penanaman pohon ini rutin dilaksanakan dalam rangkaian penyambutan kunjungan tamu negara khususnya ke Istana Kepresidenan Bogor.
Kita lihat secara bersama-sama saat ini kedua pemimpin negara tengah berjalan menuju lokasi di mana pohon akan ditanam. Dan untuk diketahui pohon yang akan ditanam pada kunjungan kali ini yaitu pohon gaharu. Penanaman pohon bersama ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dalam rangkaian penyambutan kunjungan tamu negara khususnya ke Istana Kepresidenan Bogor. Dan dengan ditanamnya pohon pada hari ini diharapkan dapat menambah koleksi flora yang ada di Istana Kepresidenan Bogor. Yang kita sudah ketahui bersama juga bahwa di Istana Bogor ini banyak sekali koleksi flora dan fauna yang seperti yang terkenalnya yaitu adalah rusa dan juga pohon-pohon yang banyak di dalam dan juga di sekitar Kebun Raya Bogor. Kita saksikan kedua pemimpin tengah melakukan penanaman pohon gaharu yang ditanam pada hari ini. Dan terlihat pemimpin negara ini yang dimana tahun ini merupakan 20 tahun hubungan diplomatik Indonesia bersama dengan Timor Leste. Pohon gaharu tersendiri merupakan pohon yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan identik dengan aroma kayu yang khas dan seluruh bagian pohonnya juga dapat dimanfaatkan. Dan biasanya pohon gaharu ini menjadi bahan pembuatan obat medis dan tradisional. Dan dipercaya juga bahwa kayu dari pohon gaharu ini merupakan kayu yang berasal dari surga karena memiliki aroma yang khas. Dan saat ini, kedua pemimpin negara akan kembali menuju veranda belakang Istana Kepresidenan Bogor untuk melaksanakan pertemuan tatap muka.
pertemuan tatap muka telah selesai dilaksanakan dan sekarang kedua pemimpin negara akan menuju ruang oval untuk bertemu dengan delegasi lainnya untuk melaksanakan pertemuan bilateral. Sekali lagi, selamat datang di Indonesia, Presiden Ramos Horta dan delegasi. Merupakan kehormatan bagi Indonesia menerima kunjungan luar negeri pertama Presiden Ramos Horta. Dalam pertemuan pleno ini secara khusus saya ingin membahas penguatan kerjasama bilateral khususnya di bidang ekonomi. Beberapa isu kawasan juga akan saya singgung secara singkat dalam pertemuan ini. Dan sebelum saya lanjutkan, saya persilakan Presiden Ramos Horta untuk menyampaikan sambutan pembuka. Thank you, Excellency. Enormous pleasure, privilege to visit Indonesia during your presidency. I have been to Indonesia numerous occasions. First time ever was in 1974, where I met with Pak Malik. And at that time, there were only two big Indonesian hotels, three, Hotel Indonesia, Kartika Plaza, and Kartika Shanda. I didn't stay in any of them. I stay in some lodgement. And sometimes I travel in Jakarta by becak. And I knew Governor El Tari very well, way back then. He was a good friend. So a great, some of the first books I read about Indonesia was by Bung Karno. I'm a big fan of Bung Karno. Pertemuan bilateral telah selesai dilaksanakan dan setelah ini kedua pemimpin negara akan menyaksikan naskah MOU atau nota kesepahaman yang akan ditandatangani di ruang teratai. Dan sekarang kita akan nantikan secara bersama-sama kedua pemimpin menyaksikan keempat naskah nota kesepahaman yang dimana akan ada 4 nota kesepahaman antara lain MOU on Agricultural Cooperations atau kerjasama bidang pertanian, MOU on Cross-Border Movement of Commercial Business and Coaches atau pergerakan lintas batas bis, MOU on Standardizations, Conformity Assessment and Metrology atau standarisasi dan metrologi, MOU on Technical Cooperations on Trade Sector atau kerjasama teknis dalam bidang perdagangan. Dan setelah menyaksikan nota kesepahaman untuk ditandatangani, kemudian kedua pemimpin negara akan memberikan keterangan pers secara bersama di ruang teratai.
Thank you. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of Indonesia and the President of the Democratic Republic of Timor-Leste are entering Teratai Hall. President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo. President of the Democratic Republic of Timor-Leste, His Excellency Mr. Jose Ramos Horta. Excellencies, ministers, and distinguished delegates from the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste. Welcome to Teratai Hall, Bogor Presidential Palace. The government of the Republic of Indonesia and the government of the Democratic Republic of Timor-Leste have signed two Memorandum of Understanding, or MOU. Today, we are going to witness the pre-signed MOU. First is MOU between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Democratic Republic of Timor-Leste on agricultural cooperation, signed by the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Syahrul Yassin Limpo, and the Minister of Agriculture and Fishery of the Democratic Republic of Timor-Leste, His Excellency Mr. Pedro dos Reis. Second is MOU between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Democratic Republic of Timor-Leste on cross-border movement of commercial buses and coaches, signed by the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Budi Karya Sumadi, and the Minister of Transportation and Communication of the Democratic Republic of Timor-Leste, His Excellency Mr. Jose Agostinho da Silva. In addition to the previous MOU, the government of the Republic of Indonesia and the government of the Democratic Republic of Timor-Leste will also sign two additional MOU in conjunction with the state visit of President Jose Ramos Horta, namely MOU between the National Standardization Agency of Indonesia and the Institute for Quality of Timor-Leste on standardization, conformity assessment, and metrology, and MOU between the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and the Ministry of Tourism, Commerce, and Industry of the Democratic Republic of Timor-Leste on technical cooperation on trade sector. Next is joint press statement by the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, and the President of the Democratic Republic of Timor-Leste, His Excellency Mr. Jose Ramos Horta. Yang Mulia Presiden Jose Ramos Horta beserta delegasi, merupakan kehormatan bagi Indonesia menerima kunjungan luar negeri pertama Presiden Ramos Horta. Kita membahas berbagai kerjasama bilateral dengan terbuka dan bersahabat, dan komitmen penguatan kerjasama ekonomi menjadi fokus pembahasan. Yang pertama, kita sepakat untuk terus meningkatkan perdagangan dua negara
Dengan melihat tren perkembangan hubungan perdagangan yang terus positif, saya yakin perdagangan dua negara bisa terus ditingkatkan. Yang kedua, kita juga sepakat untuk memperkuat konektivitas, baik darat maupun laut. Untuk jalur darat, saya harapkan peluncuran trayek bus rute Kupang-Dili dapat segera dilakukan. Dan untuk konektivitas laut, saya menilai pentingnya untuk membuka rute kapal Kupang-Dili-Darwin. Ketiga, kita juga sepakat untuk memperkuat pembangunan perbatasan. Saya harap pembangunan PLBN Napan dapat selesai tahun ini dan saya juga mendorong agar Joint Border Committee dapat dilakukan kembali. Keempat, saya menyampaikan komitmen BUMN dan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Timor Leste termasuk di bidang infrastruktur. Yang kelima, saya mendorong kedua negara dapat segera menyelesaikan bilateral investment treaty. Nilai investasi Indonesia di Timor Leste saat ini mencapai 818 juta US dollar, terutama di sektor perbankan, migas, dan telekomunikasi. Selain kerjasama ekonomi, kita juga membahas isu terkait penyelesaian negosiasi perbatasan, dan saya menekankan pentingnya kedua negara untuk segera menyelesaikan dua segmen perbatasan darat yang tersisa, yaitu segmen Noel Besi Citrana dan segmen Bijail Sunan Oben. Terima kasih banyak Presiden Ramos Horta atas pertemuan yang produktif ini. Berikutnya saya dengan hormat mengundang Presiden Ramos Horta untuk menyampaikan pandangannya. Saya persilahkan, terima kasih. Excellency, dear President, ministers from the Republic of Indonesia, ministers from Timor-Leste, a great pleasure and privilege to be back in Jakarta, and thank you profusely for the warm hospitality myself and the delegation have received from you, President. I fully subscribe to all the points the President made in the written remarks, reflects our joint desire, commitment to continue the exceptional good relationship between our two countries, built over the past 20 years. We are very grateful to Indonesia's support in many areas of Timor-Leste development, including in the field of education and the human resources of Timor-Leste. We would like to see increase trade, economic relationship, and I'm very grateful that the President has agreed to look at how to strengthen Timor-Leste water resources through dams, through a possible industrial park in East Timor, West Timor border. And I'm very grateful that Indonesia remains very committed to Timor-Leste membership in ASEAN. As very normal, Timor-Leste is part of Southeast Asia. We have fulfilled many of the requirements necessary for a functioning economy, a functioning democracy. So Timor-Leste will be a productive member of ASEAN. So we hope to join ASEAN during Indonesian presidency. It will be highly symbolic. Terima kasih, Bapak Presiden. End of joint press statement.
the President of the Republic of Indonesia and the President of the Democratic Republic of Timor-Leste, followed by members of the official delegation, will now proceed to Garuda Hall for state luncheon.